وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، khawani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuajahah, bertatap muka di majelis ilmu dalam rangka libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan salih yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah diimplementasikan oleh para sahabatnya. Akhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama terkait tentang al-mufthirat, perkara-perkara yang membatalkan puasa, al-mu'asirah, yang sifatnya kontemporer. Ini yang jarang dikaji oleh beberapa para mubalik atau para du'at, yang mana permasalahan kontemporer ini yang justru yang kita sering hadapi di saat kita ini sedang berpuasa, seperti penggunaan dengan injeksi, yaitu dengan alat suntik, ataupun yang berkaitan dengan obat-obatan, baik itu obat jantung ataupun inhaler, ataupun penggunaan obat-obatan yang lainnya, yang mungkin kita masih ragu-ragu apakah obat-obatan ini membatalkan puasa atau tidak. Maka ini perlu kajian terkait tentang ahkam siyam al-mufthirat al-mu'asirah, seputar hukum puasa yang membatalkan puasa berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer, di mana para ulama menjelaskan secara global mufsidatus siyam ijmalan, pembatal puasa secara global itu ada 7. Ini sepakat para ulama ya. Yang pertama adalah al-aklu wasyarab, makan dan minum amdan, secara sengaja. Kemudian yang kedua adalah al-jima', menggauli atau melakukan perhubungan intim pasangan suami istri ya. Ini membatalkan puasa. 3 hal ini jelas ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad
minal khaytil aswati minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukum, kalian boleh makan dan minum, ya, menggauli istri kalian sampai apa? Sampai ada kejelasan antara benang hitam dan benang putih. Minal fajri thumma atimu ila siyami thumma atimu siyama ilal lail. Jadi ayat ini pernah ada suatu peristiwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang ketika beliau ini belum memahami tafsir daripada al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan, kalian boleh makan, minum, dan menggauli istri kalian itu sampai di situ ada kejelasan tentang adanya benang hitam dan benang putih. Akhirnya sahabat ini meletakkan benang hitam dan benang putih itu di bawah bantalnya. Ternyata yang nggak berubah, ya. Ada benang hitam dan benang putih. Ini maksudnya apa di dalam ayat ini? Ini menunjukkan Bapak Ibu, ya, orang Arab saja, ya, sahabat tulen, bahasa Arabnya juga bahasa Arab yang fasih, tapi kalau memahami ayat secara tekstual itu nggak akan nyambung. Padahal yang dimaksudkan dalam ayat ini, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai di situ ada penjelasan. Ya, benang hitam itu artinya sebelum adanya terbitnya fajar shiddiq. Benang putih setelah terbitnya fajar shiddiq. Itulah permulaan untuk kita berpuasa. Jadi kata para ulama, definisi daripada puasa adalah al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, sejak terbitnya fajar shiddiq sampai terbenamnya matahari, itu mulai kita berpuasa. Jadi itu 3 yang membatalkan puasa secara global. Kemudian yang keempat, para ulama menjelaskan maka nabi makna al-aqlu wasyarab. Di antara yang membatalkan puasa yang maksudnya atau kandungannya itu adalah dari makanan dan minuman. Dan ini nanti masuk dalam masalah al-muftirat al-mu'asirah, pembatal puasa yang kontemporer. Misalnya apa? Seperti halnya infus, ya. Jadi ini orang tidak makan minum tapi seharian dia bisa segar. Kenapa? Karena yang dimasukkan dalam infus itu adalah nutrisi sebagai pengganti makanan dan minuman. Maka ini jelas para ulama sepakat membatal puasa. Yang kelima adalah ikhrajud dam, mengeluarkan darah dengan cara apa? Bil hijamah, dengan cara bekam. Kita perhatikan profesi bekam ada di sini, ya. Jadi ketika antum membekam, puasa siang off dulu, ya. Daripada masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul hajim wal mahjum. Meskipun hadis ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang membatalkan, ada yang tidak, tapi sepakat para ulama mengambil tentang pembatal puasa. Kenapa? Karena efek daripada bekam di siang hari itu bisa menjadikan lemas dan mungkin bisa pingsan dan ngedrop, ya. Adapun di sana ada pendapat lain tentang Nabi berbekam. Maka itu dijelaskan bahwa kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbekam itu dalam kondisi safar, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam pembatal puasa, ya. Kemudian yang ke-6 adalah al-qai amdan, ya, muntah dengan sengaja. Ini yang ke-6, poin yang ke-6, pembatal puasa. Kalau muntah dengan sengaja jelas batal.
Tapi kalau muntah tidak disengaja seperti mabuk perjalanan, kan dia tidak sengaja, maka insya Allah itu tidak masalah. Tapi kalau sengaja memasukkan ujung jari ke rongga ya mulut, maka itu pembatal puasa. Kemudian yang ketujuh adalah khuruju damil haid awin nifas minal mar'ah, keluarnya darah haid dan darah nifas dari wanita. Ini ada 7 pembatal puasa yang menjadikan ijma para ulama. Kemudian di sana ada pembagian pembatal puasa yang sifatnya itu khilafiyah, yang menjadikan apa? Itu khilaf di antara para ulama. Kemudian kita ingin menjabarkan dari 7 pembahasan yang global. Ini permasalahan yang adanya syarah, permasalahan yang klasik para ulama salaf. Adapun di sana pembahasan secara mu'asir, secara kontemporer, itu tidak keluar juga dari masalah pembatal puasa yang secara umum, secara global, yang di situ ada dalil nas yang pasti. Maka kita ingin menjelaskan terkait tentang masalah khilaf para ulama tentang masalah al-jawf. Ya. Jadi al-jawf ini apakah sesuatu yang masuk ke dalam perut, ya, ke lambung, itu membatalkan puasa atau tidak. Jadi khilafnya itu tentang masalah al-jawf. Ya. Al-jawf ini artinya lambungnya. Pendapat yang pertama, al-jawf adalah semua rongga yang ada dalam tubuh, ya. Seperti misalkan otak, ya. Yang dianggap itu sebagian para ulama itu adalah al-jawf. Jadi khilafnya itu dalam masalah kalimat al-jawf itu. Karena ada sebagian ulama pendapat yang pertama, al-jawf itu artinya rongga yang ada dalam tubuh manusia, di antaranya adalah otak. Kemudian juga ada yang mereka mengatakan al-jawf itu maksudnya adalah telinga atau kerongkongan atau perut, bahkan kandung kemih. Itu termasuk daripada al-jawf. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-jawf itu pengertiannya adalah hanya pada rongga perut saja. Ya, hanya rongga perut saja. Jadi yang masuk ke dalam rongga perut dihukumi makan atau minum. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, al-jawf itu adalah saluran dalam tubuh yang dapat mengambil manfaat atau menyerap makanan dan minuman. Ini terjadi hanya pada lambung saja. Jadi yang menjadikan khilafiyah di antara para ulama, mereka ketika mendefinisikan tentang al-jawf. Jadi permasalahan di situ. Sehingga misalnya kita menggunakan obat tetes. Jadi obat tetes mata. Ini kalau menurut pendapat yang pertama, karena ini adalah suatu kerongkongan atau masuk ke dalam kepala, itu bisa membatalkan puasa. Padahal tidak. Padahal sepakat para ulama bahwa obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Adapun ketika ada sesuatu yang bisa dirasakan, ya, itu hanyalah efek daripada saraf perasa. Jadi nggak sampai pada lambung ataupun kerongkongan. Ini yang harus kita pahami. Jadi disinilah yang menjadikan kajian para ulama, apakah obat tetes itu pembatal puasa atau tidak, kembali kepada makna al-jawf tadinya. Kemudian berkaitan dengan tentang masalah obat-obatan. Ya. Jadi obat seperti halnya obat jantung misalkan. Ya. Apakah ini termasuk di antara pembatal puasa atau tidak? Ya. Karena obat jantung ini biasanya itu ada yang diletakkan di bawah lidah, jadi tidak ditelan. Ya. Jadi kalau ini digunakan saat puasa, maka obat jantung ini jadi yang diserap oleh lidah, dan obat ataupun tablet ini akan lebur. Ya. Jadi langsung terserap oleh darah. Sehingga darah ini nanti akan diarahkan ke area jantung. Ya. Tidak ada sedikit pun yang masuk ke dalam lambung. Sehingga para ulama
menjelaskan bahwasannya dari kalangan para ulama fuqaha itu memang ada dua pandangan terkait dengan obat jantung tadi. Karena kan ini tidak langsung dimasukkan ke rongga mulut ataupun melalui lambung, tapi dia hanya ditaruh di bawah lidah dan itu otomatis nanti akan langsung diserap ya oleh darah dan darah akan mengarahkan ke area jantung. Nah, pendapat yang pertama terkait tentang obat jantung ini ya tidak membatalkan puasa. Dan ini adalah pendapatnya daripada mayoritas jumhur ulama, dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kemudian ini juga pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Abdullah Jibrin dan juga Lajnah Ad-Daimah. Mereka mengatakan bahwa obat jantung yang diletakkan di bawah lidah itu tidak membatalkan puasa. Karena setelah diteliti secara medis ya, itu memang tidak dimasukkan ke rongga sampai masuk ke lambung, tapi itu langsung diserap oleh darah. Adapun pendapat yang kedua, obat jantung ini membatal puasa. Dan ini juga ada sebagian ulama yang mereka memahami bahwa kemungkinan besar itu masuk sampai ke lambung. Ini yang menjadikan pendapat yang kedua ini membatal puasa. Dan pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Muhammad Alfi, kemudian Taqiyuddin Al-Uthmani dan juga Wahbah Az-Zuhaili. Wahbah Az-Zuhaili ini ulama yang mu'tamad ya dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab yang lainnya. Beliau termasuk ulama yang membatalkan puasa dengan obat jantung yang diletakkan di bawah lidah tersebut. Karena alasannya tadi, kemungkinan itu nanti akan masuk ke dalam lambung. Tapi pendapat yang pertama yang kalau kita ikuti pendapatnya dari masyayikh kita Syekh bin Baz Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Jibrin dan juga fatwa dari Lajnah Daimah itu tidak membatalkan puasa. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah tadi membatal yang tidak membatalkan puasa dengan obat jantung tersebut. Kemudian juga di antara pembahasan tentang masalah obat yang masuk ke dalam tubuh melalui mulutnya, seperti hanya obat yang sprayer jadi yang disemprotkan bagi pengidap penyakit asma. Jadi bisa jadi orang yang punya penyakit asma ketika di siang hari dia itu bisa kumat kambuh, maka dia bisa bahaya. Apalagi kalau orang nggak pernah menangani penyakit asma. Jadi seperti orang yang ingin nazak sakaratul maut, takutnya asmanya kembang kempis. Apalagi kalau ada orang yang mengalami penyakit tadi jadi penyakit orang yang seperti ayan Jadi penyakit ayan ini kalau tidak biasa menghadapi pasien ini takut kejang-kejang. Maka ini sebagian para ulama jadi ada hukum inhaler fentanyl atau obat sprayer bagi penyakit asma ini. Obat ini sering digunakan untuk penyakitnya orang yang mengidap penyakit asma dan bahan-bahannya itu adalah berupa air dan oksigen. Itu bahan utama yang harus kita pahami dalam inhaler fentanyl itu adalah berupa air dan oksigen. Jadi satu tabung kecil biasanya berisi 10 mili. Ada yang digunakan 200 mili dalam satu kali semprotan. Nah, pembahasan ini sebagian para ulama menjelaskan seperti yang dikutip oleh Syekh Sa'ad At-Turki Al-Fadlan, beliau memberikan catatan bahwa terkadang beberapa penyakit-penyakit atau obat-obatan yang digunakan untuk sprayer ini tidak masuk ke dalam lambung. Jadi tidak masuk ke dalam lambung. Karena seperti oksigen, kita orang berpuasa juga menghirup oksigen. Kemudian ada juga sebagian para ulama menjelaskan itu membatalkan puasa karena berdasarkan dengan hadis Nabi, balighul
al-insyiqaq illa fis shaim. Hendaknya kalian itu melakukan istinsyaq, ya. Istinsyaq itu masukkan air ke dalam mulut ataupun hidung ketika mengambil air itu, kecuali ketika berpuasa. Ini tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam istinsyaq. Jadi hadis ini yang menjadikan pijakan para ulama, suatu obat yang dimasukkan melalui hidung itu nanti akan bisa menyebabkan pembatal puasa. Jadi hadisnya adalah dalilnya hadis Nabi tadi, istinsyaq tersebut, ya. Jadi sebenarnya ketika orang yang ketika ada sprayer ataupun menggunakan inhaler dimasukkan ke hidung ataupun obat tetes mata itu sebenarnya tidak masuk ke dalam lambung. Ini menurut penelitian secara medis, ya. Karena para ulama ini tidak asal memberikan fatwa. Jadi mereka itu mengkaji dulu secara uji klinis tersebutnya. Kalau sudah uji klinis ini, obat-obatan itu nanti prosesnya bagaimana, sampainya di mana, baru nanti para ulama itu mengeluarkan fatwa seperti itu. Begitu juga, ya, terkait tentang masalah kontemporer, ya. Di antaranya adalah masalah rokok, ya. Jadi rokok ini apakah dia itu adalah bagian dari makanan atau minuman atau tidak? Ya. Karena rokok itu sebenarnya dimasukkan apa? Asap, bukan makanan, bukan minuman. Kalau yang kandungan itu nutrisi makanan minuman, jelas membatalkan puasa, seperti halnya infus. Nah, para ulama menjelaskan menghisap rokok yang mana itu ada kandungan nikotin, maka ini membatalkan puasa. Kalau ada yang bertanya, kan itu nikotin, bukan dari terbuat makanan minuman yang bisa melenyapkan, tapi itu adalah benar-benar murni asap dan nikotin. Terus ilahnya di mana? Sebab kenapa rokok itu membatalkan puasa? Gimana? Kalau antum ditanya seperti ini, gimana jawab? Ya. Dengan kalau ditanya, kan rokok kan bukan dari makanan, bukan dari minuman, bahkan yang dihisap ada seperti halnya kalau kita lewat. Ada orang karena musim padi saat ini, ya. Jadi damen dibakar di sawah, kemudian kita lewat dan masuk asap. Atau ada orang yang sedang bakar-bakar sampah, ya, kemudian masuklah asap ke dalam hidung kita, ya. Gimana cara jawabnya? Atau kita lewat ada yang bakar sate, batal puasanya. Ya, jadi para ulama fikih sepakat ini adalah membatalkan puasa. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam al-jawf, masuk ke dalam lambung dan usus. Sementara itu juga tidak termasuk dalam definisi al-jawf. Ini sebagian ada pendapatnya itu tidak sampai ke lambung, hanya dalam saluran tubuh. Intinya jelas sepakat dalam para ulama secara syarak bahwa rokok itu jelas haram. Di luar puasa orang menghirup asap rokok ini jelas haram, ya. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian membunuh dirimu kalian sendiri dengan tangan-tangan kalian, ya. Di luar puasa saja dilarang, ya, haram. Apalagi ketika kita ini sedang berpuasa, ya. Jadi meskipun itu bukan yang terkandung dari makanan dan minuman, tapi ini adalah yang terkandung dari, ya, obat-obatan nikotin, ini jelas itu membahayakan manusia, ya. Dan ini masuk dalam maqasidus syariah, ya, maqasidus syariah untuk menjaga apa? Hifdzul aql wa hifdzun nafs, menjaga akal dan menjaga jiwa kita. Jelas rokok itu jelas keharamannya. Meskipun di zaman Nabi belum ada, tapi sepakat para ulama ini adalah perkara-perkara yang haram sehingga kita tidak boleh mengkonsumsinya, baik itu ketika sedang berpuasa ataupun di luar puasa. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga terkait tentang masalah permasalahan kontemporer tadi, ya. Jadi ada obat tetes hidung, ya. Kalau obat tetes mata mungkin kita sudah paham itu tidak akan sampai ke lambung, ya. Tapi bagaimana dengan obat tetes hidung,
ya. Ada obat tetes mata, ada obat tetes hidung. Ada juga inhaler, beda fungsinya, ya. Meskipun itu fungsinya untuk obat-obatan, tapi ini penggunaannya berbeda. Jadi hidung ini sekali lagi itu memiliki saluran tersambung sampai ke kerongkongan. Ini kita harus paham. Makanya Nabi melarang kita untuk berlebihan melakukan istinsyak pada saat puasa. Jadi sebenarnya dalil para ulama itu ada pada hadis tadi, ya. Sehingga ketika hidung ini sampai ke kerongkongan sebagaimana, ya, dalam ilmu kedokteran secara modern, ya, orang yang sakit tidak mampu makan serta minum melalui mulut dan mereka bisa menggunakan makan minum ini melalui hidung. Ini kita lihat, ya, pasien yang ada di rumah sakit. Jadi tidak harus melalui mulut, tapi boleh bisa melalui hidung. Ya, ini makanya para ulama mereka mengambil kesimpulan, ya, terkait tentang obat tetes hidung ini pada saat berpuasa. Pendapat yang pertama tidak membatalkan puasa. Alasannya apa? Alasan jumlah tetesan hidung yang dimasukkan ke hidung itu jumlahnya sedikit dan tidak sampai kepada lambung. Beda dengan orang yang mengkonsumsi makanan minuman dengan selang kemudian dimasukkan ke lambung, ini kasusnya berbeda. Jadi tidak bisa dikiaskan, ya, karena yang masuk ini tetes hanya sangat sedikit dan bisa dipastikan tidak sampai ke dalam jauf. Karena kan pembahasan kita al-jauf tadi, lambung tadi. Meskipun definisi para ulama jauf itu berbeda-beda. Kemudian, ya, pendapat ya sebagian ulama yang lainnya, ya, berpendapat bahwa obat tetes telinga ataupun obat tetes hidung itu bisa sampai kerongkongan, akan tetapi, ya, ini sebagian tadi menjelaskan itu sangat kecil sekali, bisa sampai ke jauf ataupun ke lambung. Sehingga ini, ya, obat tetes ini termasuk, ya, sebagian tidak mungkin cairan yang masuk ke lambung yang memungkinkan cairan itu masuk dan membatalkan puasa, ya. Jadi kalau jumlahnya sedikit, insya Allah itu tidak sampai membatalkan puasa. Seperti obat tetes mata, inhaler, kemudian obat tetes hidung yang jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlahnya banyak, jelas masuk ke dalam lambung dan itu membatal puasa. Kemudian, ya, di antara pembahasan selanjutnya, ya, sebagian para ulama dalam masalah kontemporer, ya, obat tetes yang dimasukkan ke telinga saat puasa, ya. Jadi ini berbeda, ya, para ulama mengenai obat tetes yang dimasukkan ke dalam telinga. Itu memang ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama bahwa obat tetes yang dimasukkan ke dalam telinga ini membatalkan puasa apabila tetesannya itu masuk ke otak dan itu sesuai dengan pendapat yang pertama, bahwa jauf itu termasuk diantaranya adalah kerongkongan ataupun kepala atau isi kepala, yaitu otak. Itu pendapat yang pertama, kalau konsekuensi al-jauf itu maksudnya itu. Dan ini adalah termasuk diantara madhab Hanafiyah dan juga madhab Malikiyah serta Syafi'iyah dan Hanabilah. Kalau konsekuensi bahwa, ya, jauf itu adalah dia masuk ke dalam otak. Adapun pendapat yang kedua, obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tetesan yang masuk ke dalam telinga itu tidak sampai ke otak, ya. Jadi khilafnya di sini. Kalau pendapat yang kedua, obat tetes telinga itu sampai ke otak dan itu bagian daripada jauf, membatal puasa. Kalau yang kedua, obat tetes telinga yang sedikit tidak sampai ke otak dan itu bukan bagian dari jauf, maka tidak membatalkan puasa. Melainkan itu hanya diserap pada pori-pori, ya. Pendapat ini juga diambil oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan juga Ibnu Hazm, ya. Kemudian hukum juga secara kontemporer terkait tentang masalah hukum suntik, ya. Jadi misalkan kita sakit,
kemudian kita berobat ke dokter, kemudian dokter memberikan obat melalui injeksi suntikan. Ada juga dengan misalkan orang mau berangkat umroh, kemudian syarat berangkat umroh dia harus divaksin. Apa hukumnya? Orang yang melakukan pengobatan dengan melalui injeksi, disuntik, dengan obat-obatan dan juga dengan vaksin ketika berpuasa, ya. Maka para ulama menjelaskan bahwasannya, ya, orang yang melakukan injeksi, ya, pengobatan ataupun vaksin, ya, ini sebenarnya perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kandungannya itu bukan termasuk dari nutrisi makanan dan minuman. Jadi kita harus paham, ya, yang membatalkan puasa yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, meskipun tidak melalui rongga mulut, itu bisa melalui selang masuk ke hidung. Kalau itu bukan dari bahan-bahan yang nutrisi makanan minuman seperti infus, ya, itu jelas membatalkan puasa. Tapi kalau itu bukan dari nutrisi makanan minuman seperti obat-obatan, seperti vaksin, maka ini para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa, ya. Jadi tidak membatalkan puasa, ya. Ini kita harus paham. Jadi boleh, ya, boleh kita untuk ini. Kemudian bagaimana dengan tadi, ya, orang yang bekam, kemudian orang yang ketika dia periksa ke dokter, kemudian untuk ceknya laborat dengan diambil darah. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Ya. Jadi ada orang yang donor darah di siang hari, ada orang yang hijamah bekam di siang hari, ada orang yang diambil, ya, tetes darahnya itu untuk mengetahui golongan darahnya, ya. Maka ini berbeda-beda hukumnya. Kalau donor darah, ya, donor darah itu ketika diambil dengan bekam, ya, berarti berapa biasa? Berapa mili? Kalau donor darah? 350 sampai 400, ya. Itu donor darah. Kalau bekam berapa kira-kira kalau yang diambil? 100. Lebih sedikit, ya. Jadi kalau bekam saja itu sesuai dengan hadis Nabi, aftaru, ya, al-hajim wal mahjum, ya. Jadi batallah orang yang melakukan bekam di siang hari. Ini sepakat ulama, ya. Adapun pendapat lain tidak batal bekam itu, tapi hadisnya itu ternyata Nabi dilakukan ketika safar, ya. Jadi sepakat para ulama itu bahwasanya bekam itu membatalkan puasa. Donor darah ini ketika yang diambil lebih banyak daripada bekam, mengakibatkan nanti ngedrop atau pingsan yang lainnya, maka sebaiknya dihindari. Adapun mengambil sampel darah digunakan untuk pengobatan, mengetahui golongan darah, maka ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang diambil hanya berapa tetes, ya, berapa miligram. Sehingga ini kasusnya berbeda dan tidak bisa dikiaskan dengan donor darah ataupun dengan bekam tersebut, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jadi masih ada waktu, ya. Karena kalau kita mepet nanti antum nggak bisa bertanya, ya. Jadi memang kita kasih, ya, waktu sampai menjelang berbuka puasa. Silakan. Masih ada 5 menit, ya. Untuk minyak apa itu? Urut. Dioleskan atau diminum? Dioleskan. Kalau obat-obatan, minyak yang dioleskan insya Allah nggak sampai ke jauh ke lambung, aman. Jadi yang menjadi masalah itu al-jauf sebenarnya. Dan definisi al-jauf sudah kita jelaskan tadi, ya.
Berbeda para ulama, tapi yang paling kuat itu adalah lambung. Ya. Kalau nggak sampai lambung, insya Allah aman. Boleh tukang pijat urut menggunakan minyak but-but atau minyak zaitun, itu tidak membatalkan puasa. Ya. Demikian khawatir Islam Allah wa yakumnya. Ada kurang waktu 3 menit, saya ucapkan untuk berbuka puasa. Tapi bihadal qadar bi kafratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.